مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم yaitu sesuatu latifatun robaniyatun ruhaniyatun. Jadi ati itu ada yang dohir, ada yang batin. Ati yang bersifat latifah, ruhaniyah, robbaniyah, yang nggak kelihatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. لهذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس Mahad Termas Pacitan Jawa Timur ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس Mahad Bustani Syaqil Quran Demak Jawa Tengah ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس Mahad Al-Anwar Purworejo Jawa Tengah ثم جميع المشايخ والعلماء والمؤسس Mahad An-Nur Bantul Yogyakarta ثم لمؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari Al-Maliki Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku semua, alhamdulillah kita menjadi hamba yang didudukkan, yang diperkenalkan oleh Allah berbagai macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita diperkenalkan malam hari ini dengan sifat Ar-Rahman. Allah sayang banget sama kita. Juga sifat Ar-Razzaq. Kita merasa cukup karena kita ibadah meninggalkan pekerjaan. Berarti secara otomatis kita diberikan merasa cukup. Juga sifat Allah Al-Alim, di mana kita masih mengakui bahwa Allah itu zat yang maha pandai, kita makhluk yang bodoh. Sifat Al-Wasi'u, yang maha luas,
Dzul Jalali wa Ikram, sifat yang mulia. Sifat Al-Mu'izzu, sifat yang maha besar, maha mulia, sehingga kita merasa hina, sehingga kita mau duduk di dalam majelis ilmu. Berapa banyak Allah memperkenalkan hari ini sifat-sifat baiknya. Mudah-mudahan dengan sifat baik Allah memberikan di dunia ini, mudah-mudahan kelak di akhirat itu sebagai tanda kita semakin diperhatikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bal latifatu balik kang dikarepake ati iku perkara kang alus. Sesuatu yang halus. Allati auda'aha, allati al-latifah auda'aha kang wus netepake ha ing latifah, nyelehake juga bisa ha ing latifah sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem ati. Jadi di situ ada daging, ati itu ada daging. Allah meletakkan sesuatu yang tidak nampak di situ. Nah, itu yang bisa untuk ngangen-ngangen. Ini jelek, ini buruk. Ini baik, ini tidak. Omongan kayak gini itu kasar, kayak gini halus. Oh ini sedang marah, oh ini sedang ketawa. Tapi kalau orang nggak punya hati, orang dimarahin ketawa aja, dimarahin nggak diketawain ketawa. Siapa itu? Fihi ing dalem ati wa ya utawi al-latifah allati auta'allah fi iku al-mudrikatu perkara kang nemu sesuatu yang bisa menemukan. Jadi gini Pak, ati itu ada dua. Maksudnya gini, ada ati secara zahir, ati yang nampak yaitu berupa daging. Ati itu apa? Al-qalbu. Secara zahir al-lahmu sonau bari. Jadi kalau kita ngomong hati sanubari itu ya hati yang berupa daging itu, bentuknya kayak gitu. Pernah makan hati? Sopo yang di penjara itu makan hati sopo jenenge? Pak sopo? Wong Purbalingga itu? Yuk Yuda mulu. Siapa? Sumanto. Jangan deket-deket tomo nanti, makanya budi makan nanti. Udah tobat ya. Itu asyaklu al-muwadda'u fi janibil aisari. Jadi daging yang ditaruh di pinggir dada sebelah kiri. Jadi hati kita itu di sini Pak. Nah, itu ada daging di situ. Nah itu hati yang berarti daging. Nah hati yang dikehendaki Rasul, misalkan ada inna fil jasati mudghah idza solahat jasadul qulub wa idza fasadil jasadul qulub. Wa ala wa ya al qalbu. Nah, dinamakan qalbu di sini itu bukan itu. Yaitu sesuatu latifatun robaniyatun ruhaniyatun. Jadi hati itu ada yang dohir, ada yang batin. Yang dohir ya hati itu ya kelihatan itu. Hati ini menungso. Kalau penyakit lever itu ya, bisa penyakit lever, penyakit hati. Kalau bapak diputus, ditinggal istrinya, itu hatinya sakit, bukan dagingnya itu yang sakit, tapi jerone sing ra ketok itu. Yang nggak kelihatan remek tuh. Jadi beda. Kalau kita misalkan ngomong ini hati ini sakit lever, yang sakit itu dohirnya, hati yang berbentuk daging. Tapi kalau ini putus nggak jadi nikah nih, stres, itu yang sakit bukan hati lahir, bukan dagingnya itu, hati yang bersifat latifah
ruhaniyah, robbaniyah yang nggak kelihatan. Nah, yang bolak-balik itu yang sifatnya itu tadi, Pak. Itu jadi ati itu jenis al-mudrikatu, sesuatu yang bisa melihat. Percaya enggak adanya Rasul Nabi Muhammad? Percaya. Kok bisa percaya itu? Dari mana itu? Loh, itu ati itu tadi. Ati yang bersifat sangat lembut, tidak nampak, hanya yang tahu yang hanya Allah. Itu yang ngomong kok percaya adanya Nabi Muhammad. Loh, itu berarti Bapak seolah-olah itu bisa melihat Nabi Muhammad berarti. Kok percaya? Belum pernah ketemu, belum pernah dengar suaranya, hanya cerita di Al-Quran, hanya cerita para kiai bahwa ada Nabi utusan namanya Muhammad. Lah kok percaya? Kok sampai hari ini kita duduk di pengajian? Ini karena percaya adanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan adanya surga, adanya neraka, percaya. Adanya besok ada siksa, ada pertanyaan kubur, percaya. Sehingga kita mempersiapkan kehidupan akhirat, kita duduk di pengajian. Nah, yang bisa melihat kita kok besok di akhirat ditanya bahwa ada Nabi Muhammad, ada Nabi Yusuf, Nabi Adam. Sekalipun belum melihat secara fisik, mata kita belum lihat, tapi sebetulnya hati kita itu sudah percaya. Berarti seolah-olah hati kita sudah, kalau kepercayaannya tambah jos lagi, tambah kuat lagi, terus nanti setelah percaya rindu sekali ke Nabi Muhammad, itu akan memungkinkan bisa bertemu di dalam mimpi. Jadi kalau belum rindu, nggak ketemu-ketemu, boro-boro ngimpi, malah dikejar-kejar orang yang Nabi Muhammad malah dikejar-kejar genderuwo. Tahu genderuwo? Sering dikejar-kejar genderuwo, Bu. Ngimpi. Paling dikejar-kejar debt collector ya. Setan nggak pernah, Pak. Debt collector itu tiap hari ketok-ketok pintu. Yes. Bermasalah lagi. Jadi gini. Jadi kalau kita memang seperti sekarang yakin dulu. Percaya nggak Nabi Muhammad itu diutus Allah? Dulu pernah Nabi Muhammad itu pernah ada, percaya, wis 100% percaya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah percaya, kalau kita pengen rindu, pengen cinta banget Nabi Muhammad, pengen rindu, itu ya sering ceritakan Nabi Muhammad biar punya rindu. Loh, kalau kita nggak pernah cerita Nabi Muhammad, ya biasa-biasa, weh. Nih, yang di depan nih. Tadi saya di Bekasi itu melihat cewek cantik banget itu. Umpama ini maksudnya gitu. Ya. Dia ketemu saya pengen nyari suami Pak. Saudaranya Bapak ada enggak? Ada, aku kan gitu. Siapa namanya Gutomo gitu. Wes polen jan tinggi gitu. Tanya lulusan apa? Enggak pernah lu kuliah Pak, tapi hafal Quran. Wah, jelas ini aku mana. Tak ceritakan ke sini. Tak ceritakan ke depan saya nih orang ini siapa ini enggak tahu nih. Umpama, kamu mau enggak? Mau kayak gitu. Nih tak gambarkan orangnya kayak gini. Pasti rindu. Pak cepet Pak, lalu kapan? Kayak gitu. Itu namanya sudah mulai rindu. Nanti begitu saya bayangkan, gambarkan, tak ceritakan, gini. Tapi belum ketemu, tak ceritakan terus. Tahu malam ketemu ngimpi cewek cantik, bisa jadi. Nah itu karena sudah rindu dulu. Nah kita pengen rindu Mbak kepada junjungan kita Kanjeng Muhammad. Kalau merasa kita rindu, kemudian nanti sering baca sholawat, sangat memungkinkan sekali seorang tadi akan bertemu Kanjeng Muhammad di waktu tidur dalam keadaan mimpi. Jangan cuma mimpi ketemu. Wah, istrinya ada gak Pak? Gak ikut ngaji kan? Alhamdulillah gak ikut ngaji. Pulang-pulang didiemin 3 jam itu.
Enggak apa-apa Pak, santai aja. Rahasia Pak. Enggak kedengeran soalnya mic-nya di sini kok ya. Santai aja. Enggak ada yang laporan pokoknya. wa ja'ala lan dadekake sapa Allah Gusti Allah alqalba ing ati muallaqon ing gantung ing den gantung fil janibil aisari ing dalem dada kang sebelah kiri kadalwi kaya dene timbo itu yang untuk nimba apa namanya ember ya kerek dalwi kaya dene dalwun kaya dene dalwi fa in habba mongko lamun niup ngalahi ing atase qalbun apa hawa syahwati yaitu angin kasenengan keinginan harakahu mongko menggerakkan mongko gerakake apa hawa syahwati hu ing ati itu gantung di sebelah kiri anggota tubuh manusia di sini. Itu seperti timba. Jadi kalau kita di sumur dulu, zaman dulu kita ada ini gundal gandul gini. Ayo, bayangkan sampai mana-mana. Roni. Nah, fa'in habat ali hawan syahwati, kalau nafsu keinginan, nafsu syahwat itu nafsu keinginan, kesenangan itu meniup, maka hati tadi goyang, sehingga yang nongol itu nafsu syahwat. Ditiup maling, tahu-tahu jadi maling. Ditiup lagi, beli minuman, malam ini mayoran mabuk, minum, langsung dia ngambil dompet, beli minuman, minum. Itu kalau ditiup hawa-hawa kesenangan-kesenangan yang berurusan dengan duniawi, maka hati tersebut itu akan mengikuti gerakan tiupan tadi. Kalau niupnya jelek, ya pastinya tadi jelek. Nah, setan itu bisiki. Setan itu bisiki terus, numpang di hawa nafsu tadi. Ketika ada orang lewat, itu kan, ada cowok, udah berkeluarga, ada orang lewat perempuan, setannya nempel di pantat perempuan tadi. Ya, perempuannya jalan biasa, perasaannya kok goyang-goyang menggoda, gitu. Itu karena setan. Jadi dia disihir supaya orang tadi itu di sono ada setannya, di telinganya bisikin, sayang itu gratis, itu lihat aja. Begitu udah lihat sekali, bisikin lagi, terus mumpung ada. Dia terus mikirin apa? Wah, ini ada jalan sama istrinya, istri kamu pas nggak melihat, gitu kan. Jadi terus itu akan dibisikin kemaksiatan terus itu. Jadi setan itu hanya numpang Pak sebetulnya, numpang di hawa nafsu tadi. Jadi pas ditiup hawa nafsu, maka hawa nafsu itu paling susah untuk mengendalikan. Sudah dia jelek, kayak hewan. Kemarin kayak hewan ya, yang dilepas, kayak unta, nggak dikeluin, dilepas saja, ya wes, nggak karu-karuan. Wa in habba mongko lamun niup ngalahi ing atase qalb apa khatirut taqwa krenteke ketakwaan harakahu mongko ngubahake apa khatirut taqwa ing ati. Tapi kalau krentek lintasan ketakwaan kebaikan itu niup, tahu-tahu rajin sholat, tahu-tahu rajin ngaji, tahu-tahu rajin zikir, tahu-tahu rajin
sholawat, dan lain-lain. Nah, itu ditiup oleh khatir taqwa. Jadi ketika itu muncul bisikan baik, maka hati akan tergerak melakukan kebaikan orang tadi yang punya hati tadi. Nah, hati ini tadi kunci. Setelah dia ditiup kebaikan, maka hati menjadi gerak, menjadi baik. Nah, hati ini tinggal perintah kepada anggota tubuh. Kalau hati ini baik, perintahnya mesti baik. Kalau kaki kamu masih sehat, sono ke masjid, umpama. Nah, itu perintahnya baik. Terus sono adzan, ayo baca Quran, ayo zikir, dan lain. Jadi tubuh kita ini rakyatnya. Ini semua rakyatnya hati kita itu. Mata, tangan, kaki, hidung, telinga, kaki. Ini bala tentaranya hati. Hatinya itu rajanya. Kalau raja baik, dipastikan orangnya akan menjadi baik. Tangannya akan baik, lisannya akan baik, matanya akan baik, kakinya menuju tempat baik. Tapi kalau hatinya tadi hembusannya hembusan syahwat, nafsu syahwat, maka juga akan berpengaruh kepada hati, sehingga hati akan memerintahkan ke anggota tubuh kita, merintahkan mata untuk menjalankan tidak baik, merintahkan otak untuk berjalan tidak baik, kaki untuk berjalan tidak baik, tangan tidak baik, akhirnya menuju tidak baik semua. Makanya hati ini memang harus dipupuk terus. Ya, sering dengarkan apa? Sering dengarkan. Kalau kita sering ngaji gini, Pak, nanti malaikat itu gampang ingatkan kita. Jadi malaikat ini kan punya bahan. Jangan begitu, kamu udah ngaji. Masa udah ngaji masih juga. Malaikatnya ngomong gitu. Malaikatnya ngingetin lagi. Dulu kamu pernah dengar, kamu ngaji di Al-Ikhwan, kayak gini, namanya kayak gitu nggak boleh, dosanya gede. Kamu harus sabar, kamu harus syukur. Dibisikin setannya ngingetin lagi ngajinya. Karena kita punya bahan, setan tadi juga malaikat itu ngingetin kebaikan-kebaikan kita itu akan diingatkan. Dulu pernah ngaji akan diingatkan. Bisik ditiupkan ke telinga kita atau dibisikkan ke hati. Tapi kalau kita nggak punya bahan, malaikat itu nggak baik, itu baik, jangan, tidak gitu doang, jangan dilakukan. Lakukan, ini baik, itu jangan lakukan, itu jelek. Karena nggak ada bahan malaikatnya. Tapi kalau ada bahan malaikat itu akan bisiki ngingetin ngajinya lagi. Kalau kita pernah dengerin ngaji, akhirnya keingetan. Tuh kan pas sakit keingetan, kan pas sakit ya. Dulu dengerin ngaji, suruh istighfar, nggak boleh ngeluh, umpama. Keingetan ngaji nih. Sekalipun juga kadang-kadang tetap aja ngeluh gitu. Tapi malaikatnya itu gampang ngingetin kita. Jadi diinget-ingetkan lagi kita. Nah, itu yang ngaji ini akan bermanfaat. Jangan dikira ngaji ini tidak bermanfaat. Nanti satu saat ketika kita dicabut nyawanya, ngajinya itu kalau manfaat itu menjadi istimewa, mengantarkan ke husnul khotimah. Walau gini aja lah. Mungkin hari ini kita belum bisa jalankan. Bisa jadi nanti 5 menit, 1 menit sebelum meninggal dunia, ilmunya kebuka semua, terus puasrahnya ke Gusti Allah full, menjadi orang yang ma'rifat. Begitu ma'rifat, udah mengenal Allah, yakin dengan Allah, dicabut dalam keadaan itu. Bisa jadi karena apa? Sudah punya modal dasar ilmu. Fataratan mongko ing dalem satu ambalan yak libu ngalahake nglindih ngalahi ngatasi qalb apa khatirul hawa kerentekke hawa nafsu. Wataratan lan nglindih, wataratan ing dalem sak ambalan meneh yak libu ngalahake utawa nglindih ngadahi ngatasi qalbun apa khatirut taktuqa, yaitu kerentek ketakwaan, kerentek takwa. Maka kadang hati ini kerentek lintasan
lintasan ketakwaan kadang-kadang mengalahkan hati kita sehingga hati kita menjadi takwa, terkadang kita kalah dengan bisikan nafsu sehingga kita menjadi orang yang mengerjakan hawa nafsu. Tuh. Jadi hati kita kadang dikalahkan, kadang menang baiknya, kadang menang buruknya, menang baiknya, menang buruknya. Makanya kan kadang-kadang kita mungkin yang tidak biasa sholat malam, tahu-tahu udah lama sholat malam, tahu-tahu pengen sholat. Kok semangat banget pengen sholat? Nggak ada sebabnya loh. Tahu-tahu pengen sholat. Kadang-kadang jamaah itu rajin banget loh. Belum adzan udah ngeliatin jam. Dari tadi nggak adzan loh. Kadang begitu kan. Tapi kadang-kadang sudah adzan loh masih pulang-pulang budak aja kayak. Maksudnya terkadang beda-beda memang keadaannya. Nah itu khawatir. Kadang-kadang kita dikalahkan dengan kebaikan, kadang-kadang dikalahkan dengan bisikan hawa nafsu, kadang nanti kita dikalahkan dengan bisikan ketakwaan. Kalau pas yang kuat takwa, orang tadi jadi rajin ibadah. Tapi kalau pas dikalahkan, yang mengalahkan hawa nafsunya, yang kejelekannya mengalahkan hati kita, maka yang menempat di hati kita, maka secara otomatis orang lagi akan terdorong kepada kemaksiatan. Jadi kayak gitu terus hati kita Pak. Ya baik istighfar lagi, buruk istighfar lagi. Itu kan kadang kita sabar, kadang nggak sabar, kadang syukur, kadang nggak bisa syukur. Kadang ngomongnya enak, kadang nggak enak. Kadang ngajinya rajin, kadang-kadang malas. Kadang-kadang siang subuhnya sebelum subuh udah bangun nungguin sholat subuh, ya kadang-kadang kesiangan. Itu. Kadang-kadang kok malas banget jamaah. Kadang-kadang pengen banget jamaah. Pulang balik terus kayak gitu. Memang keadaan seperti itu. Nah kalau hati yang sudah mutmainah nggak begitu, pengen baik terus. Nah itu mutmainah, udah anteng. Itu tujuannya. Hatta yu'arrifaka, dikit lagi. Hatta yu'arrifaka sehingga merohake sapa Gusti Allah ka ing sira maratan ing dalam siji ambalan mannahu ing nikmate Gusti Allah wa maratan lan ing dalam siji ambalan qahrahu merohe sapa Gusti Allah ing sifat memaksanya Allah. Terkadang Allah itu memperlihatkan sayangnya kepada kita sehingga tahu kita dituntun bisa sholat gini. Berarti Allah memperkenalkan sayang sama kita. Kalau orang kok ibadah, berarti pas ibadah itu dia sedang disayang oleh Allah. Allah memperkenalkan sifat sayangnya. Tapi kalau Allah sedang memperkenalkan sifat maksanya, terkadang orang tadi maksiat. Allah memperkenalkan sifat maksa. Nggak bisa maksa saya, kamu enak aja. Udah ngomongin sedikit lagi, baru tadi aja. Jadi Allah terkadang memperlihatkan sayangnya kepada kita waktu kita bisa beribadah. Makanya ketika ibadah itu alhamdulillah Pak. Habis ngaji gini, kalau nggak percaya gini, setelah ngaji ini nanti setelah selesai alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah terima kasih Engkau telah mendudukkan saya di majelis ilmu. Nanti pasti satu saat Bapak akan senang di majelis ilmu karena bersyukur. Setiap orang yang bersyukur dan itu pakai hati pasti ditambah. Jadi kalau pengen senang duduk di majelis ilmu, ya setelah ngaji di majelis ilmu duduk, muji Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjadikan saya kok bisa duduk di majelis ilmu. Terima kasih ya Allah. Nah itu nanti besok tahu pengen ngaji lagi. Tapi kalau begitu majelis ilmu kurang ajar, pas udah tadi juga nggak selesai. Nah itu besok males itu. Itu males. Lihatin aja terus males balik besok. Karena apa? Dia sudah merasa nggak butuh. Jadi itu nggak syukur, ngeluh namanya. Kalau udah ngeluh itu hilang, nurnya hilang. Terus besok jadi males. Paling-paling kelewat lagi Pak Somad. Udah males tambah males lagi besok. Alah ngajinya lama, tambah males lagi. Terus kabur, hilang. Dikit lagi ya. Terima nggak dikit lagi? Takut hilang ya. Famarrotan
mongko ing dalam satu ambalan yak libu ngalahake ngalehi ngatasé kalep apa khatirut tuqa yaitu krentek ketakwaan liyam dahaka supaya nidrapun yen to ngalem sapa Allah ing sira ya. Maka dalam satu saat krentek lintasan bisikan ketakwaan itu mengalahkan hati, terus orang tadi menjalankan ibadah menjadi orang takwa. Tujuannya apa? Agar Allah menghendaki kamu itu mendapat sanjungan dari Allah. Kalau ngaji kayak gini itu disanjung, yakin saya. Karena Allah itu akan, malaikat itu laporan ke Allah. Hambaku sedang apa? Oh, lagi di majelis ilmu. Bahas apa? Nyebut namamu ya Allah. Oh, dia kenal saya? Belum. Terus nyebut apa lagi? Ya tadi saya dengar ngomong-ngomong surga. Oh, dia udah pernah lihat surga? Belum. Apa lagi? Dia ngomongin neraka juga. Oh, dia udah lihat neraka? Belum. Terus apa lagi? Ya ngomongin kuburan banget tadi gitu. Ngomongin mati. Oh, pernah mati dia? Belum. Oh, kalau begitu saksikan malaikat. Aku telah mengampuni dosanya wong-wong itu semua. Saya mengampuni dosa orang-orang itu semua. Jadi setiap majelis ilmu itu pasti ada malaikat yang membawa kabar, nama-nama ABC tadi dilaporkan kepada Allah. Setelah Allah menerima laporan dari malaikat, Allah kemudian wadzakallahu fi man indah. Allah mengumumkan, wahai malaikat, kumpul semua sini kumpul. Saksikan malaikat, Anda hambaku di dunia namanya A, B, C, D, C, dan F, G, H, I, J. Ini dalam satu majelis dia itu sedang menuntut ilmu, menyebut nama-namaku semua. Jadi Allah itu mengumumkan kita. Maka banyak orang yang terkenal di langit tapi di bumi tidak terkenal. Nah, kita pengen terkenal di langit enggak? Kalau pengen terkenal di langit, usahakan sering di majelis ilmu, majelis zikir dan lain-lain. Itu pasti di langit pasti terkenal, Pak. Itu yang depan sendiri, siapa? Bajunya putih, umpama. Bajunya hijau, siapa itu? Si A. Tapi dia ngajinya cemberut terus, Pak. Kenapa? Kayaknya ingat utangnya gitu kan. Tapi tetap itu akan menjadi sebutan terus, ya. Jadi kalau kita pengen sering-sering disebut nama kita di depan para malaikat dan menjadi kebanggaan. Yang dulu kita pernah diejek oleh malaikat, alah engkau menjadikan orang khalifah, orang yang suka membunuh. Itu malaikatnya malaikat yang awam, Pak. Akhirnya Allah membuktikan, enggak, nih aku tak jadikan manusia. Mana bunuhnya? Tuh ngaji kok. Mana bunuhnya? Itu di masjid, tuh dengerin pengajian. Jadi malaikatnya itu malu, nggak enak karena digituin. Dulu kan, kok bukan saya yang jadi khalifah, yang jadi pemimpin di bumi? Kok yang jadikan pemimpin justru Nabi Adam? Ya kan banyak membunuh, yang apa? Wayasfikut dima. Dia sering mengalirkan darah. Kok bukan saya? Nah, akhirnya setiap majelis ilmu itu pasti ada malaikat yang mampir. Jadi malaikat itu ada yang sengaja mencari majelis ilmu, majelis zikir, majelis ilmu itu langsung dia duduk, Pak. Kita dikelilingi. Ini dikelilingi malaikat ini. Mudah-mudahan bukan malaikat Israel aja ya. Dikelilingi semua. Itu yakini. Ya, diyakinin itu memang itu seperti itu. Cari dalilnya kayak apapun bahwa seorang di majelis ilmu itu pasti dia hafat salimul malaikat. Dia dikelilingi, dikepung oleh para malaikat. Wa ghasyat rahmah, dan orangnya ini disokin oleh Allah, ditumpahin rahmat, sayangnya Allah ditumpahkan semua. Makanya kalau jaminan kalau mati memang pas nuntut ilmu kayak gini, itu wis jos tenan. Pengen mati sekarang Pak Santoso? Ya, alhamdulillah. Pengen ngaji malah ya. Aku pengen ngaji terus, Pak. Itu seperti itu. Jadi
Pengen nggak kita disebut-sebut namanya oleh Allah di depan para malaikat? Kalau pengen, sering-seringlah di majlis zikir, majlis ilmu termasuk majlis zikir sama. Di kita gini, terima nggak kayaknya? Udah kang aja pengen untung, ngaji kok rugi. Dagang aja kalau masih laris juga ditungguin aja ya. Udah waktunya tutup masih laris banyak yang beli, ya terus lah, nggak apa-apa lah. Sekarang ngaji lewat dikit aja udah nyesel gitu saya. Dikit ngerti lagi. Maka dalam satu keadaan tertentu, dalam satu saat hati kita itu dikalahkan oleh tiupan ketakwaan, sehingga hati kita takwa. Tujuannya apa? Ketika kita bertakwa, maka liyam dahaka, Allah mengendaki kamu itu dapat sanjungan dari Allah. Ya kita orang yang duduk di pas sholat itu disanjung oleh Allah, pas zikir disanjung, pas sujud disanjung, pas sabar disanjung, dan lain-lain. Jadi liyam dahaka, Allah mengendaki kamu mendapat sanjungan dari Allah. Tapi wa marratan, di dalam satu keadaan lagi, dalam satu saat, yaglibu alaihi khatirul hawa, yaglibu ngalahake nglindih ngalihi ngatasi apa khatirul hawa, yaitu krentek tiupan hawa nafsu, liyang zumbaka drapun yento maitu mencaci sapa Allah ing sira. Terkadang seseorang itu dia dikalahkan, artinya dikalahkan oleh hawa nafsu, sehingga orang tadi melakukan kemaksiatan. Tujuannya apa? Liyazum maka Allah mengendaki mencela dirimu, biar istighfar, maksudnya gitu loh Pak. Jadi kalau Bapak nggak berdosa, istighfarnya kanggo nanti. Allah sifatnya Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau Allah punya sifat Maha Pengampun, kalau berdosa jangan putus asa. Karena apa? Karena Allah punya sifat Al-Ghaffar, Maha mengampuni dosa. Makanya manusia diciptakan memang berdosa. Jadi kalau berdosa jangan putus asa. Yang penting istighfar, itu kuncinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una dhakarna ma nasina. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana faradtu ilayna 'inda hajatina ilayhi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.